Oke kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Pernah nggak ngerasa tiba-tiba Bapak di rumah jadi bawel soal listrik, lampu kamar harus mati kalau tidak dipakai, terus juga motor jangan sering keluar biar hemat bensin. Sampai jatah lauk yang biasanya ayam kemudian diganti menjadi tempe goreng. Itu biasanya gejala-gejala yang menunjukkan tanggal tua. Terlihat dompet sudah mulai menipis, tapi cicilan masih banyak. Kemudian akhirnya semua hal yang dianggap pemborosan langsung dipangkas tanpa ampun demi bisa bertahan sampai bulan depan. Nah, kali ini melihat berita belakangan ini, sepertinya negara kita juga sedang berada di fase itu. Mulai 1 April 2026 kemarin ada gerakan besar-besaran yang judulnya keren, itu efisiensi anggaran. Dari pegawai negeri yang disuruh kerja eh, di rumah setiap hari Jumat sampai apa itu teh mobil dinas yang dilarang berkeliaran dan dipotong setengahnya. Sekilas sih kesannya pemerintah lagi mau hidup hemat bareng rakyatnya yang sedang pusing sama harga-harga kebutuhan bahan pokok di lapangan. Tapi ada kejadian atau yang bikin kaget adalah ketika program makan bergizi gratis, anak sekolah juga ikut kena sentuhan kreatif tim anggaran. Program makan bergizi gratis ini yang awalnya dijanjikan selama 6 hari dalam seminggu, tiba-tiba saja disunat menjadi 5 hari. Alasannya itu dari pemerintah sangat simpel, yaitu menyesuaikan hari sekolah dan demi apa? Demi menghemat duit negara, katanya seperti itu. Jadi logika sederhananya, kalau sekolah libur berarti jatah makan juga ikut libur. Seolah-olah rasa lapar bisa diatur pakai kalender pendidikan. Fenomena ini menarik sebetulnya kawan buat kita bedah pakai logika jalanan kita ya. Kenapa semua kebijakan irit ini muncul secara barengan? Dari WFH, terus juga pembatasan penggunaan kuota bahan bakar. Nah, sekarang lagi muncul ini pengurangan jatah makan bergizi gratis. Muncul satu pertanyaan dari saya, apakah ini tanda kalau laci dari kas negara ini sebenarnya lagi kosong atau ada lubang besar yang harus segera ditambal pakai cara darurat. Kita harus melihat eh, secara jeli pola ini karena biasanya kalau sudah sampai kepada urusan piring makan rakyat yang diganggu, berarti kondisinya memang tidak lagi baik-baik saja. Kita lihat angka 20 triliun itu eh, bukan duit
receh yang bisa dihilangkan di celah sopa. Dengan memotong 1 hari jatah makan anak-anak sekolah, pemerintah mengklaim bisa menyelamatkan uang segede itu. Coba bayangkan, cuma dengan menghapus hari Sabtu dari jadwal makan, duit yang terkumpul itu bisa membuat untuk membangun ribuan sekolah atau memperbaiki jalan yang lubangnya sudah kayak apa? Kayak kayak kolam lele gitu. Banyak kan di media sosial lubang-lubang yang oleh masyarakat sekitar dijadikan kolam ikan. Secara angka di atas kertas, para pejabat ini kelihatannya jenius karena bisa dapat diskon gede buat anggaran negara. Tapi mari kita pakai nalar manusia biasa. Bukan nalar dari kalkulator. Apakah anak-anak kita cuma butuh gizi di depan guru, atau apakah kalau hari Sabtu mereka libur sekolah, otomatis sel-sel tubuh mereka berhenti tumbuh dan tidak butuh protein? Eh, Menganggap makan gratis itu cuma urusan operasional sekolah. Walaupun fakta di lapangannya kita banyak melihat ya, eh, apa isi dari makan bergizi gratis yang disediakan di berbagai wilayah oleh SPPG-nya itu masih dipertanyakan nilai-nilai gizinya. Tapi yang kita bahas di sini, kita fokus saja andaikan makan bergizi gratis itu bergizi semuanya, itu tuh apakah sama saja dengan menganggap gizi itu kayak kuota internet yang kalau hangus tidak dipakai saat jam kerja. Padahal masalah stunting dan gizi itu urusan biologis yang tidak kenal hari libur nasional. Kalau alasannya cuma karena hari sekolah 5 hari, ini namanya logika birokrasi yang malas. Padahal bisa saja distribusinya tetap dilakukan lewat kepengurusan setempat seperti RT atau RW. Atau cara lain yang memang bisa diatur jika niatnya itu tulus untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Tapi sepertinya eh, angka 20 triliun itu lebih menggoda untuk dikantongi kembali daripada memastikan anak-anak kita punya asupan yang konsisten. Memotong jatah makan demi angka di laporan keuangan itu rasanya kok kurang etis gitu ya. Di titik ini kita jadi bertanya-tanya, seketat itukah kondisi ekonomi kita sampai jatah susu dan nasi harus kena pangkas juga? Kalau memang tujuannya efisiensi, kenapa program ini dari awal tidak direncanakan dengan matang, biar tidak perlu ada drama sunat menyunat di tengah jalan? Karena rakyat itu butuh kepastian, bukan janji manis yang pelan-pelan porsinya makin mengecil gara-gara salah hitung di awal. Terus ada satu hal yang patut kita apresiasi. Pembatasan mobil dinas sampai 50%. Ini langkah yang berani yang harus sudah dilakukan dari dulu sebetulnya. Kita semua tahu betapa seringnya mobil plat merah itu dipakai buat urusan pribadi yang tidak ada hubungannya sama negara. Kalau pejabat disuruh irit bensin dan pakai kendaraan umum, itu namanya adil.
Rakyat lagi susah, pejabat jangan pamer kemewahan pakai duit pajak. Tapi masalahnya, kenapa kebijakan hemat mobil dinas ini disejajarkan dengan pengurangan jatah makan anak bergizi gratis? Ini dua hal yang kelasnya jauh beda. Mobil dinas itu operasional, barang mati yang kalau enggak jalan ya tidak masalah. Sedangkan eh, makan bergizi itu investasi manusia, barang hidup yang kalau kurang asupannya masa depan bangsa taruhannya. Memasukkan keduanya dalam satu paket efisiensi itu rasanya kayak membandingkan biaya servis Mercy dengan biaya susu bayi. Jadi logika jalanannya begini. Kalau mau hemat, ya potong yang sifat-sifatnya itu hura-hura atau seremonial. Perjalanan dinas yang Yang judulnya itu studi banding tapi isinya cuma jalan-jalan dan foto-foto. Itu yang sebetulnya harusnya dibabat habis ya sampai nol, jangan sampai eh gara-gara itu jatah makan anak bergizi gratis dipotong satu hari. Tapi anggaran yang buat renovasi gedung kantor atau pengadaan barang-barang juga yang tidak mendesak tetap jalan terus. Itu namanya hemat yang pilih kasih. Kita melihat, kita ingin melihat pemerintah yang punya skala prioritas yang benar. Rakyat itu bakal hormat kalau melihat pejabatnya benar-benar ikat pinggang. Tapi kalau rakyat melihat piring makan anaknya yang dikurangi, sementara di sisi lain masih banyak kebocoran anggaran yang tidak disentuh. Ya jangan salahkan kalau muncul mosi tidak percaya. Itu efisiensi bagus, tapi jangan sampai yang dikorbankan adalah mereka yang paling tidak berdaya. Untungnya, pemerintah masih kasih pengecualian buat daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan angka stunting tinggi. Mereka tetap mendapatkan jatah penuh. Ini membuktikan kalau pemerintah sebenarnya sadar kalau gizi itu krusial. Eh, tapi tetap saja kebijakan dua standar ini bikin kita mikir, apa iya anak di kota tidak butuh gizi yang sama kuatnya dengan anak-anak di desa? Atau apa karena mereka tinggal di kota, lantas kebutuhan proteinnya itu dianggap sudah cukup dari udara perkotaan? Kalau memang negara lagi bokeh karena harus tanggung biaya rehabilitasi bencana di mana-mana atau bayar hutang yang jatuh tempo, ya bilang saja yang sejujurnya. Rakyat Indonesia itu punya jiwa gotong royong yang besar. Mereka bisa diajak prihatin kalau alasannya itu masuk akal dan jujur. Jangan dibungkus dengan bahasa penyesuaian operasional. Padahal aslinya memang lagi tidak ada duit. Kejujuran itu jauh lebih terhormat daripada sibuk mencari alasan yang administratif. Kita semua, masyarakat, ingin program makan bergizi gratis ini sukses. Bukan cuma jadi proyek musiman yang makin lama makin layu. Kita juga butuh jaminan bahwa sisa hari yang 5 itu kualitasnya nggak ikut-ikutan disunat juga. Jangan sampai harinya sudah dikurangi, porsinya juga
makin tipis gara-gara vendornya ikut-ikutan mau efisiensi. Ini yang harus dikawal bareng-bareng sama kita. Semua yang masih punya akal sehat, kita harus terus memantau kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah 20 triliun itu harga yang pantas untuk ditukar dengan satu hari pertumbuhan anak-anak kita? Terlepas dari dinamika di lapangan yang banyak penor-penor bermain di porsi makanan bergizi gratis. Memang angkanya kelihatan besar buat nutupin lubang anggaran. Tapi dampak jangka panjangnya mungkin jauh lebih mahal daripada itu. Karena pada akhirnya negara yang kuat itu dibangun dari perut rakyatnya yang kenyang dan gizi yang cukup. Bukan cuma dari laporan keuangan yang kelihatan rapih tapi aslinya penuh tambahan, penuh tambalan. Nah, mungkin itu catatan atau tanggapan dari saya mengenai kebijakan efisiensi terbaru dari pemerintah. Eh, Terus gunakan akal sehat kita. Salam logika jalanan.